Senantiasa dalam lindungan dan berkahnya, amin. Kembali bersama kami, saya Cak Didi. Kebetulan pada saat ini kami atas dasar QA dari media sosial kami akan membahas bincang-bincang santai tentang panjang umur dia. Yeah. Kita bincang-bincang tentang nyamuk, oke? Karena yang kita bicarakan tentang nyamuk, kita datangkan narasumber kita yang istimewa. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Teguh Suranta Sinulinga, bukan Haji ya, Dokter Hewan, Bapak Haji Suranta Sinulinga. Yang kedua Mbak Mayang Sari. Tapi bisa gini ya, sebentar Mbak Mayang ya. Kalau saya panggil biasanya gini, jadi ke nama Dedi, saya manggilnya Ded gitu. Nama Heni, saya manggilnya Hen gitu. Nama Lutfi, saya ngambilnya Lut. Gitu. Tapi kalau Mayang, saya nggak mau manggilnya itu Mai. Kenapa? Tapi iya manggilnya Yang aja ya, biar lebih biar lebih kena ya. Oke, kita mulai nih. Ya, tenang aja, biasa aja. Kita bicara tentang nyamuk. Nyamuk itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mungkin sama-sama kita tahu dia citranya di dunia itu jelek banget kan. Padahal sebenarnya kan ada untungnya ya. Kalau menurut Mas Lingga dan Mbak Mayang, kira-kira untungnya nyamuk diciptakan Tuhan untuk kita itu apa kira-kira itu? Iya. Ya. Baik, untungnya nyamuk sebenarnya nyamuk tuh seperti serangga yang lain pada umumnya ya. Oke. Jadi dia untungnya itu untuk membantu istilahnya penyerbukan di tanaman seperti bunga atau tanaman buah, seperti itu dia membantu karena memang nyamuk itu dia hidup sebenarnya makanannya itu nektar dari bunga-bunganya, bunga tersebut. Seperti itu sih untungnya. Untungnya itu ya. Terus selain untung yang itu ada lagi nih untungnya lebih keren nih. Sambil minum dulu. Ayo Yang. Ya Pak, masih panas nih Pak. Apa nih untungnya buat kita nih? Aduh. Nyamuk nih. Kalau untungnya buat nyamuk buat kita ini Pak, tenaga entomolog. Pastinya menambah pekerjaan kita. Kalau nggak ada nyamuk, kita nggak dapat kerjaan dong Pak. Iya, betul. Tapi yang nggak gitu juga lah ya. Jadi modusnya itu nyamuk itu membantu penyerbukan ya. Dari sisi baiknya bagi kita punya pekerjaan untuk itu ya. Ya bisa keliling-keliling Indonesia gara-gara nyamuk. Gara-gara nyamuk ya, termasuk sekarang ini kita bisa ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan ini tentang nyamuk. By the way, kira-kira nyamuk ini, kalau masalah nyamuk dengan manusia ini, lebih dulu mana nih nyamuk hidup di dunia ini dengan manusia ini? Mbak Mayang gimana? Kalau nyamuk, setahu saya nih duluan nyamuk dulu dong Pak daripada manusia. Bener. Yang kecil itu masa dari dulu? Iya, dia dulu eksistensinya lebih nyamuk dulu nih Pak. Nyamuk dulu? Iya, sejak dari 38 juta tahun yang lalu ditemukan fosil nyamuk terlebih dahulu daripada dibandingkan dengan manusia. Manusia purba? Iya. Manusia purba berapa tahun tuh? Waduh, untuk kayaknya tuh next time aja ya next Pak. Time ya. Jadi lebih dulu nyamuk ya. Sejarah lagi ya. Jadi nyamuk dulu, selalu nyamuk manusia purba. Jadi saya ingat baru nonton film Jurassic Park itu. Jadi mereka kan ekstraksi dari DNA-nya nyamuk yang fosil itu ya. Jadi mungkin itu ada benarnya juga ya. Jadi memang nyamuk itu sudah makhluk yang diciptakan Tuhan lebih dulu daripada manusia. Karena dia diciptakan lebih dulu dan sampai sekarang masih eksis ini. Dengan keberadaan nyamuk bersama kita, nyamuk berasosiasi dengan kita, nyamuk itu apa untungnya dengan kita dan apa kerugian kita karena ada nyamuk di sekitar kita, Pak Lingga? Kalau untungnya dengan keberadaan kita untuk dengan oleh nyamuk, biasanya sih nyamuk itu ya kita karena kita banyak nyamuk itu bertelur di air ya Pak. Ya. Dia meletakkan telurnya bisa di tengah air, bisa di pinggir air seperti itu. Nah, dengan adanya kita bisa banyak menyimpan air, gitu. Jadi kita membuat istilahnya tempat nyamuk itu bertelur. Jadi dia punya tempat perindukannya jadi lebih banyak
gitu. Banyak Oh. pilihan dia untuk bertelur gitu. Dibandingkan dulu gitu, Zaman istilahnya. dulu, tapi karena dia berasosiasi dengan manusia, mereka punya tempat pilihan tempat hidup ya, Iya. berkembang biak ya. Hmm. Oh, oke oke. Karena nyamuk kan spesiesnya banyak, dan itu setiap spesiesnya itu dia suka untuk ngeletakin telurnya itu beda-beda Pak gitu. Oh, Jadi oke. jadi dengan adanya kita menyediakan istilah tempat sumber air lah buat mereka untuk ya mereka bertelur, seperti itu sih keuntungan bagi nyamuk dengan adanya Dengan manusia. berasosiasi dengan manusia. Ya, oke. Bicara breeding place nih, tempat perindukan nih. Untuk perkembangbiakan nyamuk itu sendiri gimana ya stepnya? Mulai dia awal bertelur atau gimana proses kawinnya atau gimana ya? Atau istilah apa ya? Istilah biologis waktu saya sekolah itu metamorfosis ya katanya. Nggak tahu seperti apa, saya sudah Siklus nggak tahu. hidup Ya, ya. siklus hidup kali ya. Itu seperti apa ini, Pak Lingga? Ya pertama Mm-mm. dia kan memang nyamuk itu salah satu serangga yang bermetamorfosis lah. Metamorfosis, ya. Jadi dia nyamuk dewasa bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi larva istilahnya. Jadi jentik itu ya? jentik. Larva Kalau orang jentik. sini bilang apa uget-uget. Uget-uget, Ah, ya, orang Jawa bilang uget-uget, Rek. Ya, Ya. uget-uget. Kemudian Ah, larva itu pun dia ada berkembang istilahnya kalau di dunia nyamuk itu ada instar. Jadi dia Instar. instar 1 sampai instar 4. Itu dia ukurannya dari dia menetas itu ukurannya sangat kecil, maksudnya kemudian dia akan membesar menjadi instar 4. Jadi larvanya udah tahapan keempat lah istilahnya. Itu untuk jentik ya? Nah, jentiknya udah tahapan keempat. Kemudian dia menjadi pupa. Pupa itu dari jentik pupa ya. Iya, menjadi pupa, dan memang pupa itu udah fasenya dia memang tidak makan lagi, dia memang fase untuk istirahatnya istilahnya. Tapi dia masih bisa gerak-gerak sih kalau di air. Nah, setelah itu baru dia berubah jadi nyamuk dewasa. Oh, istilahnya pupa itu kalau kepompong, kayak kepompong gitu ya? Iya, Oh, kayak kepompong Nah, gitu. kalau Jadi, dikupu-kupu jadi kepompong seperti itu. jadi dia bertelur jadi jentik, uget-uget itu, uget dia jadi kepompong, terus dia jadi nyamuk langsung terbang, langsung Iya, hiber. langsung Oh, terbang. jadi itu kira-kira fasenya itu berapa lama ya untuk jadi mulai telur sampai dia terbang? Kurang Mbak Mayang? lebih 8 sampai 10 hari. 8 sampai 10 Iya. hari. Wow. Tapi tergantung kali ya, tergantung iya, lingkungan juga. yang mendukung ya. Tergantung cuaca juga. Nah, ini kayak kalau di sini nih kayaknya nih, kayak ini Rek, ini lokasi di hutan pinus apa? Gerbo. Gerbo. Ini sekitar 1 kilometer dari tempat kita di Nogo Jajar. Jadi ayo Rek, rame-rame ke sini. Di sini juga ada gorengan, ini mantap. Punyanya Bu Uci. Bu Uci ini asli rekomendasi. Ini sukun paling enak asli. Kalau ke sini monggo silakan mampir Rek, ya. Kembali back to laptop. Dalam proses perkembangbiakan kita tahu antara waktunya 8 sampai 10 hari. Itu dari mulai kecil, Dari telur telur sampai nyamuk sampai dewasa. dewasa. Lah, untuk yang sudah dewasa ini berapa lama dia hidup di dunia? Biasanya kalau nyamuk betina itu Betina. ya 40 sampai 60 hari, Pak. Oh, panjang ya, Iya, lebih sebulan ya. Iya, karena Waduh. dia kan habis pembuahan biasanya dengan jantan, dia kan bakal masih bertahan hidup lagi, masih dapat bertelur lagi. Sedangkan kalau jantan dia hidupnya 10 hari. Biasanya setelah pembuahan biasanya menikah, kawin. Menikah. Emang ada Apanya mana sih ya? Kawin. ada penghulunya. Ya terus. Oh, jangan menikah lah. Yuk lanjut terus. Setelah kawin, nyamuk jantan ini akan mati, Pak. Kawin mati 10 hari. Setelah Oh, kawin. kasihan banget ya 10 hari umurnya ya. Habis kawin langsung mati. Tapi nasi nggak bikin banyak dosa. Iya. Dia Terus, setia terus. banget ini, Pak, nyamuk jantan ini. Setia. Kayaknya ini cowok-cowok perlu belajar dari nyamuk jantan ini. Iya, mirip aku banget lah kalau setia itu. terus lanjut. Setelah itu kan dia akan 10 hari. Ya, 10 hari ya jantannya. Sedangkan yang betina 40 sampai 60 hari. 40-60 hari, sebulan setengah ya, hampir Iya. 2 bulan. Jadi karena masa betina itu lebih panjang hidupnya karena dia Dia ada misi, ya, untuk ini, meneruskan keturunan keturunannya. generasinya. Regenerasi. Oh, ada generasi ya. Iya sih, tapi ya
saya lihat nyamuk itu cuma satu sih yang, Iya. tapi teman-temannya yang banyak ya. Dan itu meresahkan banget sih. Kalau bagi kita saat ini nyamuk itu meresahkan ya. Kenapa sih kalau menurut Pak Slingga nih nyamuk itu kok meresahkan itu? Kenapa kok meresahkan? Iya. Biasanya kalau kayak gini, kalau mau musim-musim hujan ini suka ada himbauan gitu kan. Awas demam berdarah gitu iya, kan. iya, demam berdarah. Iya, Terus iya. Tadi aja barusan dengar dari dari radio, dari perjalanan ke sini ya. Siap-siap ini demam berdarah akan meningkat karena musim hujan. Jadi kewaspadaan ditingkatkan, meningkatkan Sambil minum. Pemberantasan sarang nyamuk lah istilahnya, seperti itu, agar ya PSN ya, untuk mengurangi populasi nyamuk sehingga potensi untuk penularan itu menurun, penularan penyakit seperti demam berdarah gitu. Kaitannya apa ini Mbak Mayang? Hujan sama kasus demam berdarah, khususnya terkait dengan nyamuk. Khususnya dengan nyamuk. Iya, Jadi kok hujan sama kasus demam berdarah gitu loh. Terus ada nyamuknya, kaitannya apa kaitannya itu? biasanya kan dipengaruhi juga oleh cuaca kan Pak. Terus kemudian perilaku manusianya juga. Terus habitatnya nyamuk juga. Kepadatannya juga biasanya yang menimbulkan suatu penyakit demam berdarah itu ada. Jadi misalnya kalau musim hujan, kan pasti otomatis ada genangan air juga. Oh, iya. Jadi dia, Oh, itu, iya. Jadi potensi nyamuk untuk dia bertelur, kan habitatnya semakin ada nih potensinya. Di sisi lain perilaku manusia juga yang kadang kurang rajin untuk bersih-bersih ya, banyak barang-barang bekas gitu kan, menampung air hujan juga. Jadi ada breeding place-nya. Oh ya, betul. Rek, ya hati-hati lek musim hujan ya, hati-hati waspada karo demam berdarah. 3M diiling-iling. Ojo membuang sampah sembarangan, khususnya sing tempat-tempat sing punya potensi menampung air itu ya. Dan itu mungkin itu ya bisa seminggu 2 minggu nanti akan netes jentik getuk-getik itu tadi dan jadi wabah demam berdarah. Oke. Nyamuk sekarang mulai mengarah ke mungkin jenis ya kali ya. Oh ya. Jadi nyamuk itu sebenarnya kalau di dunia ini yang hit, yang populer, kalau menurut Mas Slingga nih ada berapa jenis nih? Yang populer yang biasanya sih, kalau yang biasanya kita amati istilahnya sebagai pekerjaan kita entomolog kesehatan sih, ada seperti nyamuk Aedes. Ya. Aedes, ada Aedes aegypti, ada Aedes albopictus, kemudian ada nyamuk Anopheles. Anopheles ya, 2. Kemudian juga ada nyamuk Culex. Ya, Terus kita juga ada nyamuk Mansonia. Mansonia ini ya. Ini jarang yang tahu kali ya kalau Mansonia ya, tapi populer itu ya. Ya istilahnya dia juga dapat sebagai vektor penularan penyakit juga. Iya. Jadi nyamuk tapi memang nyamuk ini berbahaya. Jarang sih maksudnya ditemukan dekat dengan masyarakat gitu. Tapi ada sih potensinya seperti itu. Terus ada lagi? Armigeres. Iya Armigeres ya. Ya ada 5 jenis dari Aedes, Anopheles, Culex, Mansonia, Armigeres. Ada lagi nggak Mas? Ada yang Toxoricida. Toxor yang gede itu ya. Yang besar. Itu masuk golongan nyamuk ya? Dia golongan nyamuk. Namun dia memang istilahnya? Dia tuh tidak menghisap darah malah. Nggak menghisap darah dia. Jadi nggak mengganggu manusia ya? Nggak mengganggu, justru dia kita gunakan sebagai istilahnya predator alami. Karena larvanya dari nyamuk Toxor ini bisa makan larva dari nyamuk yang lain. Jadi kayak kanibal gitu ya? Iya, bukan kanibal sih. Kalau kanibal kan makan diri sendiri. Bukan. Dia predator lah istilahnya. Predator. Jadi jentik makan jentik. Ya. Cuman karena dia ukurannya lebih gede, jadi dia makan jentik yang lebih kecil. Masuk. Oke. Jadi nyamuknya ada sekian. Sedikit kita bergeser ya masalah pada pengendalian nih. Kata orang ini nyamuk itu mustahil kalau kita hilangkan, kalau kita berantas radikal. Artinya mungkin kita hanya mampu mengeliminasi atau mungkin hanya mampu mengendalikan. Lah beberapa cara, metode
untuk pengendalian nyamuk itu sendiri apa yang biasanya dilakukan kawan-kawan ini sebagai entomolog ini? Gimana? Pengendalian Ya, pengendalian nyamuk mungkin mungkin dari nyamuk jenis nyamuk tertentu ya. Mungkin jenis nyamuk tertentu pengendaliannya kayak gini, nyamuk ini kayak gini. kalau Ada spesial nggak untuk tiap jenis nyamuk cara pengendaliannya? biasanya untuk pengendaliannya kita dari habitatnya juga, ngelihat habitatnya juga. Habitat breeding place Iya, ya, breeding tempat place-nya dia. Tergantung jenis nyamuknya juga. Kalau Aedes kan biasanya di tempat yang bersih. Kalau celek di tempat yang kotor. Terus kalau Anopheles biasanya di rawa-rawa yang banyak lumutnya. Tergantung habitatnya juga biasanya kita ngelihatnya. Oh gitu ya. Jadi bisa pengendaliannya lewat tempat tinggalnya. Iya. Kita mengurangi tempat tinggal dia. Iya. Dengan cara itu tadi, misalnya kalau ada kubangan, itu kita timbun pakai pasir. Oh, jadi menghilangi genangan air. Iya, genangan airnya. Terus kalau ada lumut ya kita bersihkan rumputnya supaya nggak menjadi. Nggak gini sih. Kalau hanya genangan itu cuma 1 cm atau 5 cm 3 cm mudah sih. Tapi kalau yang lakun gede itu masa kita timbun, gimana kalau itu? Itu biasanya kita pakai apa Pak Lingga? Larvasida ya Pak? Larvasida Larvasida. Atau misalnya kita lihat di sana kalau misalnya ada biasanya nyamuk itu senang jentik mau itu jentik kalau nyamuk. itu dia senang sama lumut-lumut ya Pak. Lumut jadi kita alami ya yang di situ ya. Yang alami pengangkatan lumut istilahnya. Nah, jadi istilahnya pengendalian ini salah satunya ya tadi PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Karena memang jenis nyamuk tadi spesiesnya kan beda, tempat tinggalnya istilah juga beda. Dari masing-masing jenis beda cara pengendaliannya ya. Kalau misalnya contoh kalau nyamuk Aedes yang menyebabkan demam berdarah itu kan memang dia senang di lingkungan yang dekat dengan manusia ya Pak. Jadi dari pemberantasan sarang nyamuk yang ada di lingkungan manusia. Jadi misalnya di lingkungan tempat tinggal kita, di bak mandi, menguras, atau tempat-tempat penampungan air lainnya juga kita harus usahakan misalnya bisa ditutup, kita tutup biar nyamuk tidak bisa ke situ untuk bertelur di sana. Kemudian contoh kalau nyamuk Anopheles yang dia lebih di lingkungan luar ya, lebih di alam, itu ya dengan istilahnya kalau bisa kita lingkungan, kita bisa manipulasi lingkungan. Kayak nyulap lingkungan gitu, disulap. Jadi rawa-rawa itu bisa kita timbun, kita itu jadi untuk mencegah itu nyamuk itu bertelur di sana di rawa-rawa tersebut, atau misalnya di lagun-lagun yang air sungainya tidak menyatu dengan laut, mungkin kita bisa bikin kayak selokan atau parit sehingga airnya itu mengalir terus. Nah, jadinya itu nyamuk juga tidak bisa bertelur di situ. Iya. Jadi memang dari dua model pengendalian itu sebenarnya kita lebih mudah mengendalikan yang demam berdarah ya, karena ada di sekitar kita dan biasanya volume air untuk habitat dia itu nggak terlalu gede ya. Sebenarnya lebih mudah sebenarnya ya. Manipulasi lingkungan untuk DBD, DBD itu gampang, lebih mudah sih sebenarnya. Tapi herannya kasusnya kok lebih banyak ya. Ya apa ceritanya? Sebenarnya lebih mudah pengendalian DBD itu dengan 3M ya, sebenarnya dengan 3M. Pokoknya kita disiplin konsisten dengan 3M itu insya Allah DBD aman ya. Ya biasanya selama ini kalau kita ingat 3M tuh ingatnya bak mandi ya. 3M yang 3M itu mereknya kaca mobil itu. Iya. Padahal kan ada di mana ada air di situ nyamuk bisa bertelur. Dan nyamuk Aedes itu kalau dia bertelur, telurnya itu bisa bertahan sampai 6 bulan loh Pak. 6 bulan di kering ya? Di kering. Waduh, jadi dia makanya kalau hujan itu dia kena air, dia bisa netes lagi jadi jentik. Kemudian, nah itu biasanya di tempat-tempat yang suka terlupakan ya kadang-kadang. Ya, nggak terabaikan ya istilahnya. Terabaikan ya, seperti itu kadang-kadang. Justru dia senangnya di sana. Ya. Kembali nih masalah pengendalian. Ini tadi kan lebih ke pengendalian masalah jentik ya, lebih ke habitat ya. Kalau untuk nyamuk dewasanya sendiri ada nggak dari masing-masing jenis cara pengendalian nyamuk? Untuk nyamuk dewasa, maksudnya bukan jentiknya. Ada sih Pak, pemberantasan misalnya kalau yang biasa sih kita pakai kalau ada itu yang
yang kita semprot-semprot itu. Oh, salah pakai insektisida yang komersial itu. yang ya di banyak dijual belikan. Ya, Kemudian juga ada juga secara massal yang pakai di fogging lah istilahnya. Walaupun memang itu tidak begitu disarankan ya, karena itu kan menggunakan insektisida yang istilahnya bisa menyebabkan mungkin takut ada efek ke tubuh, dan juga dia bisa menimbulkan istilahnya kekebalan terhadap insektisida itu dari nyamuknya. Oh, makanya ya fogging itu nggak dinomorsatukan ya. Jadi pengendalian itu hanya kalau diperlukan saja ya. Kalau misalnya ada kasus istilahnya. Oh, oke. Harusnya jadi opsi yang ya. Ini nih. Itu kan langkah pemberantasan ya, pengendalian. Tapi kalau untuk item-item, indikator-indikator yang mungkin kawan-kawan pernah lakukan untuk menentukan apa sih ini harus diapain. Karena misalkan nih ada kasus DBD di satu wilayah, ada kasus malaria di satu wilayah. Terus pengendaliannya pakai apa? Itu kira-kira kawan-kawan apa dulu yang harus dilakukan untuk memperoleh supaya efektif pengendaliannya? Jadi kayak mungkin ada model pengamatan atau apa dulu gitu, enggak? Ya biasanya survei ya mungkin. Nah, ya itu. Bisa cerita sedikit. Mesti berdua ini mesti punya sesuatu yang spesial. Jadi mungkin Mbak Mayang di mana, Mas Lingga di mana. Bisa cerita enggak? Mbak Mayang dulu. Kalau saya survei yang paling berkesan. Ya, survei. Jadi survei itu langkah untuk menentukan upaya pengendalian ya, biar pengendalian lebih tepat sasaran, lebih efektif ya. Silakan Mbak Yang. Ada cerita nggak? Yang paling berkesan menurut saya itu adalah survei malaria, Pak. Survei malaria, jadi nyamuk. Nyamuk malaria. Jadi nyamuk malarianya ini disurvei dari mulai pukul 6 pagi. Jam 6 malam, maaf. Sore, ya, malam, ya, jam 6 maghrib itu. Ketemu jam 6 pagi, jadi 12 jam. Dan ini kalau survei malaria itu asiknya adalah di daerah-daerah yang terpencil. Di mana Mbak Mayang kemarin? Kemarin saya di NTT Kupang di puskesmas. NTT. Ya. Kota, kabupaten. Kabupaten Kupang. Jauh ya? Jauh loh itu. Kalau kotanya sih enak. Tapi kota nggak ada malaria Kak ya? Jadinya malah rindu Pak. Jadi aspirator ini biasanya untuk nyedot gitu ya, sedotan Pak, tapi ujungnya kaca. Nanti kita nyedot nyamuknya. Nggak masuk tuh nyamuknya disedot. Ada ininya Pak, kayak saringannya gitu, ada filternya gitu. Filternya. Ya, terus? Jadi nyamuknya kita sedot pakai aspirator. Jadi ada umpan dalam di dalam rumah sama di luar rumah. Jadi nggak satu orang ya? Nggak Pak, jadi di dalam dan di luar. Oh. Jadi ada 2 orang. Dua orang, satu di dalam rumah, satu di luar rumah. Jadi kita surveinya ini di dalam rumah 40 menit dan di luar rumah 40 menit. Terus tapi itu berjalan bersamaan ya? Iya. Satu waktu ya? Berjalan bersamaan. Jadi 2 orang. Ya. Terus nanti yang kedua ini, waktu yang kedua ini yang 10 menit ini kita anggap aja nyamuk waktu istirahat. Jadi yang 40 menit ini adalah nyamuk umpan. Jadi ada umpan badan. Ya. Diem, digigit gitu. Iya, kita nungguin nyamuk sampai digigit, Pak. Jangan sampai digigit pakai saya. Nanti takutnya kena penyakit. Oh iya, nanti tahu pulang bawa malaria. Iya nih, Pak. Jadi itu terus bertahan sampai jam 6 pagi. Iya, 40 menit pertama, terus ada yang 10 menit itu ada nyamuk istirahat. Jadi nyamuk istirahat ini adalah nyamuk yang hinggap di dinding, Pak. Di dinding, di kandang. Oh, jadi jalan ya? Iya. Terus habis itu yang 10 menit yang berikutnya ini adalah waktu untuk ini. Dia membawa ke kayak ada base camp gitu loh, Pak. Untuk dia diiden. Oh, ada petugas yang iya. Jadi kan ada transporter dari lokasi penangkapan ke tempat pos iden, untuk identifikasi. Istilah data lah, input juga ya. Betul. Oh. Terus itu gimana nih? Orang-orang desa, orang kampung, mereka pikir ngapain nih orang? Ini ritual apa ini? Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Iya, ada Pak pertanyaan. Jadi mereka ngapain kok nyamuk ditangkap gitu. Jadi kita memberikan penjelasan juga dari NTT ke mereka, ya. Oh iyalah. Jadi memberikan penjelasan ini untuk pengendalian suatu malaria. Kami ingin mengetahui kepadatannya, kepadatannya, jenisnya apa? Iya. Oh, artinya jadi setelah kita tahu kepadatannya itu seberapa, di jam berapa, terus nyamuknya apa aja,
nanti kita bisa tentukan ya. Kapan kita memberantasnya tuh jam berapa atau terus kita di pengendaliannya. Pengendalian kita nggak boleh keluar jam segini gitu. Kalau Mas Liga nih katanya pernah ke Kairom ke Papua nih. Keren banget di sana 2 minggu hampir sebulan ya di sana. Wah, pulang-pulang badannya kurus. Ini udah kemudian lagi. Dari Papua udah sebulan. Gimana ceritanya Mas Liga? Makanannya porsi-porsinya porsi besar gede ya? semua, Pak. Tapi kok kurusan ini udah gendutan lagi. Kerja rodi soalnya. Gimana yang paling nggak tidur kali ya? Gimana ceritanya? Jadi ya kita kan di sana memang kita survei vektor juga ya Pak. Sebenarnya survei vektor itu untuk mengetahui adakah vektor di tempat yang kasus atau lokasi tersebut sehingga kita lihat bagaimana untuk pengendaliannya. Misalnya kalau misalnya ternyata vektornya banyak, kita bisa tentukan lah misalnya pengendaliannya seperti mungkin PSN tempat perindukannya yang bisa kita kita ubah atau kita intervensi. Ya silakan Pak. Terus kemarin ke Papua itu karena ini memang program WHO sih Pak. Jadi kita kan salah satu pengendalian dari vektor malaria adalah penggunaan kelambu berinsektisida. LLIN. Ya, pokoknya kelambu lah ya. Kelambu berinsektisida. Dan kita meneliti nyamuk di sana itu apakah nyamuk yang nyamuk Anopheles yang untuk malaria di sana. Malaria ya? Iya, masih rentan sudah kebal terhadap insektisida yang dipakai di di kelambu berinsektisida itu. Jadi yang cari nyamuk tapi yang diuji kelambunya atau nyamuknya? Bukan nyamuknya. Nyamuknya yang insektisidanya. Iya, insektisida untuk kelambu itu termasuk untuk yang program IRS, Indoor Residu IRS itu residual spraying. Indoor residual spraying itu Pak. Nah itu kan dia menggunakan insektisida yang berbeda. Nah itu kita teliti nyamuknya di sana untuk apakah nyamuknya masih resisten atau masih rentan apa sudah resisten. Jadi beda konteks dengan Mbak Mayang tadi ya? Iya beda. Itu juga kita lakukan juga di sini maksudnya di daerah layanan BTKL Surabaya sih Pak. Kita di NTT yang biasa masih menggunakan kelambu berinsektisida sama IRS. Aku bisa bayangin berapa nyamuk itu Mas yang diambil itu? Lumayan banyak Pak. Berapa? Kita satu uji itu sekitar 200-an nyamuk untuk satu uji. Waduh. Nah, itu satu uji 200. Kita ada sekitar 3. Itu Anopheles pokoknya, Anopheles. Harusnya sih kita identifikasi per spesies, Pak. Tapi memang kita identifikasinya nanti setelah. Yang penting Anopheles gitu ya. Anopheles aja. Setengah mati itu. Iya, 200 nyamuk, 3 insektisida dan 3 lokasi lagi, Pak. Waduh. Satu inseksi 200, 3, 600 kali 1.200 itu. Waduh. Itu kan nakamnya satu-satu pakai aspirator. Gitu. Waduh, makanya langsung kurus kan. Bener ya kan ya karena banyak ngitung nyamuk, ngitung duit sih enak. terus Mas, gimana? Nah, kalau itu sih yang insektisida. Kalau ini kan memang salah satu dari pengendalian nyamuk tadi ya Pak. Kalau misalnya kita survei vektor, misalnya ada kasus kejadian luar biasa, kasus malaria atau DBD gitu, kita ya survei vektornya di lokasi yang kasus itu Pak. Jadi kita lihat di situ adakah kayak tempat perindukannya ada nggak di situ, adakah vektornya, dan dari situ kita bisa kita lakukan intervensi untuk pengendalian kasus tersebut. Biar tepat sasaran ya. Termasuk kita untuk bisa menetapkan fogging atau tidak ya kita lihat dari hasil survei vektor itu juga. Harusnya seperti itu. Aku nggak kepikiran sampai segitu Mbak Mayang, sampai nggak tidur. Terus sampai Mas Lingga cari semalam 1.000 nyamuk. Aduh, gimana caranya? Pakai apa itu caranya nangkapnya? Pakai itu apa namanya? Ya aspirator tadi itu. Satu ditangkapin gitu. Satu hisapan dapat 100 enak, cuma 10 hisapan. Kalau satu hisap dapat 1 ekor. Susahnya tuh kalau survei lagi cuacanya nggak mendukung, kayak angin, kayak hujan, itu udah nggak dapat nyamuk sama sekali. Jadi harus tunda ya? Tunda. Atau memang kita lihat tempat perindukannya dulu kalau survei itu. Seperti itu sih. Sik tak ngopi sik. Diatin nggak apa-apa ini.
Bingung Mas. Oke. Rumit banget. Nggak teko, jadi wong Jawa nggak teko otakku melihat nyamuk seperti ini. Aduh, kayaknya nggak sanggup deh aku deh. Hanya orang-orang terpilih kayak mereka yang bisa. Ini coba kita kulik ya beberapa pertanyaan dari netizen, teko arek-arek penggemar medsos kita. Ini bisa Mas Lingga, bisa Mbak Mayang nanti yang jawab. Tapi saya yang pilih pertanyaannya dulu nomor 1 ini. Yang pertama. Jangan susah-susah ya Pak. Yang enteng-enteng aja. Ini untuk Mbak Mayang. Apa tuh Pak? Karena yang ya, nanya laki-laki, makanya tak nanya Mbak Mayang. Dari Randy Bayhaki, bagaimana cara yang paling efektif, memberantas nyamuk? Gimana Mbak Mayang? Paling efektif. Jadi sebenarnya nyamuk itu nggak diberantas sih Pak, tapi dikendalikan. Iya, dikendalikan ya. Iya. Sebenarnya kita. Jadi kita tadi mengetahui pola hidup nyamuk, bagaimana mengetahui dia tadi daur hidupnya gimana, 8 sampai 10 hari. Kan kalau misalnya kita udah tahu unsur hidup pola hidupnya nyamuk, kita pasti bakal tahu memberantasnya nih jangan lebih dari sampai 7 hari atau kurang dari 8 hari seharusnya. Menyikat bak mandi juga kan nggak boleh lebih dari 7 hari biar nyamuk itu nggak berkembang. Terus artinya siklus hidupnya terputus ya. Terus habis itu intinya jangan memberikan peluang nyamuk untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Jadi kita putus di tengah-tengah. Tahu habitatnya juga gimana. Terus kalau udah tahu gitu melihat iklim juga. Kalau misalnya cuaca curah hujan kayak gini yang tinggi ya berarti sering bersih-bersih di halaman. Bersih-bersih pokoknya tempat-tempat yang potensi penampungan air itu kita eliminir. Eliminasi. PSN lah istilahnya. PSN istilahnya itu yang paling tepat ya. Itu paling tepat. 3M-nya jangan lupa Pak. 3M menutup, mengubur, menguras. Nutup, ngubur, nguras. Enteng banget ya. Kalau di kota mungkin mengubur udah ini nggak zaman ya? Iya, nggak zaman. Nggak ada lahan. Mendaur ulang. Ganti Oh, mendaur ulang. Jual lagi ya. Ada rombengan banyak kok ya. Lagi ya, lanjut ya. Lanjut, ini tak pilih pertanyaan yang dari cewek karena yang jawab harus Mas Lingga. Aduh. Jiraha. Ini macam-macam nyamuk dan penyakit yang dibawanya apa aja? Nih Mas Lingga. Oh, yang tadi saya sebutkan ya macam-macam nyamuk. Ya nyamuk Aedes itu pertama, Aedes itu dia bisa menularkan penyakit-penyakit seperti demam berdarah. Terus kita penyakit virus lain seperti Japanese encephalitis, JE. Ya. Kemudian pernah dengar yang kemarin baru beberapa tahun yang lalu yang heboh-heboh penyakit Zika. Nah itu juga bisa disebabkan virus ya, itu nyamuk juga ya. Dia juga yellow fever itu juga ditularkan oleh nyamuk Aedes. Kemudian Anopheles. Anopheles. Itu nyamuk penyakit malaria. Malaria itu kita pasti ya, nyamuk malaria. Oke. Kemudian kalau nyamuk selanjutnya tuh Culex. Nah, nyamuk Culex itu dia bisa menularkan filaria atau kaki gajah. Oh, yang kakinya gede itu ya. Kaki besar. Ya itu dari nyamuk juga itu ya. Dari nyamuk juga. Waduh, nyamuk ini bahaya banget. Nyamuk tuh sebagai faktornya yang menularkan. Yang menyebabkan penyakitnya bukan nyamuknya sih. Dia kalau filaria kan dia bawa cacing filarianya itu kan. Oh, cacing itu penyebabnya kan? Ya. Nah, kalau tadi yang DBD kan virus. Tapi yang nyamuk ini yang istilahnya faktornya yang membawa penyakitnya itu. Iya. Seperti itu sih, Pak. Kemudian kalau kayak Mansonia itu juga bisa buat nyamuk menularkan filaria juga. Filaria juga bisa dari Mansonia ya. Mansonia itu juga. Iya sih saya pernah baca di internet itu kayak ada yang menyatakan gini. Jadi singa, buaya, ular itu mereka membunuh dalam setahun paling hanya belasan. Tapi kalau nyamuk itu jutaan orang ya. Jadi banyak kecil. Jadi singa itu paling menerkam orang paling setahun sekali kalau ada. Itu pun kecelakaan ya. Ular kegigit paling dikit ya. Tapi kalau nyamuk ya
bahan yang kecil itu justru memberikan efek yang lebih gede pada manusia. Saya Oke, baru kena demam berdarah kemarin rasanya. Nah, gimana gimana ceritanya? Ahli demam berdarah kena. Udah jangan sampai kena lah. Janganlah pokoknya hati-hati ya. Lanjut ya. Iya. Tak lanjut ini dari tak tanyain enggak ini ya. Dari ini untuk Mbak Mayang kayaknya deh. Nyamuk itu singkatannya apa nih Kak Mayang? Aduh. Nyamuk itu singkatannya apa nih Kak Mayang? Aduh. Nyamuk itu nyariin kamu kayaknya deh. Nyariin kamu Kak. Nyariin kamu Kak. Enggak sih, nyamuk itu kalau menurut saya tuh apa ya, bahasa Sanskerta. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kan mosquito. Bahasa Surabayanya itu ngamuk sebenarnya. Ngamuk. Nah, ada nyamuk pasti ngamuk ya. Kalau versi Mas ini apa nih? Nyamuk nih bahasanya itu. Waduh. Pertanyaannya keren nih. Nyamuk singkatannya apa, Kak? Saya juga nggak tahu Pak. Banyak. Ya, oke ya, puas ya terjawab ya. Ini nih dua lagi ya. Dua lagi. Ini Mbak Mayang. Apakah hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia? Apakah nyamuk jantan tidak menggigit? Jadi yang menggigit manusia itu memang nyamuk betina aja Pak. Karena nyamuk betina itu sebenarnya membutuhkan darah. Di dalam darah ada protein yaitu albumin yang digunakan untuk pematangan telur nyamuk dari betina. Oh, jadi nyamuk betina ya? Iya, kalau nyamuk jantan biasanya makan serbuk sari dari bunga gitu. Oh, jadi dia nggak gigit? Iya, nggak gigit. Nggak gigit, gigit cuman nggak gigit manusia ya? Nusuk sih istilahnya. Nusuk istilahnya, nusuk ya, bukan gigit ya. Dia nggak punya gigi ya. Dia punya apa namanya tuh? Proboscis. Proboscis. Oh ya, proboscis ya, nusuk ya. Jadi dia nggak gigit ya. Jadi yang jantan dia menusuk sari-sari tanaman, sari buahan. Tapi kalau yang betina dia yang menusuk, yang menghisap darah manusia untuk proses pematangan telurnya. Dia suka manusia yang apa yang mau ditusuk itu Mas? Mbak Mayang. Biasanya ciri-ciri orang yang ini ya Pak. Yang suka nyamuk. Nyamuk itu biasanya mendeteksinya kan biasanya dari kayak suhu tubuh manusia. Dia kan punya antena yang bisa. Iya, anten itu ya. Ya, antenanya nyamuk itu dia bisa membedakan perubahan suhu sampai 0,05 derajat. Kemudian biasanya orang-orang berkeringat gitu kan mengeluarkan karbon dioksida. Apa istilahnya apa ya? Atraktan istilahnya. Atraktan. Nah, istilahnya. Gitu. Menarik nyamuk supaya dia datang. Itu sih Pak, biasanya gitu. Oh, aku dengar-dengar kata ada yang suka wanita ya. Iya, wanita yang lagi haid. Dia bau atraktannya tinggi ya. Jadi kecenderungan bagi wanita-wanita yang wayai, yang itu potensi sangat disuka nyamuk. Jadi yang wayahe itu ya, itu harusnya lebih prepare dengan gigitan nyamuk ya. Lagi ya, lanjut. Sekali lagi buat Mas Lingga ini. Aduh. Sebentar. Udah ditodong gini udah langsung. Dikit lagi. Hujannya. Nanti langsung masuk tenda kita Pak. Ini nih gimana nih? Bagaimana cara sterilisasi nyamuk jantan? Apa ini sterilisasi nyamuk jantan ini? Iya, maksudnya gimana? Apa ini ya? Dikebiri gitu ya jantan. Iya karya apa ya kok disterilisasi nyamuk jantan? Kok nggak yang betina yang disteril? Kok yang jantan ini maksudnya apa ini? Ada sih memang kayak saya juga belum pernah tahu pasti ya, kita juga nggak pernah ngelakuin ini penelitian kayak perubahan genetik gitu sih Pak Musin. Jadi istilahnya kayak nyamuk itu dirubah supaya dia istilahnya nyamuknya mandul. Jadi istilahnya jantan. Jadi dia membuahi betina tapi betinanya nggak bertelur istilahnya gitu. Seperti itu sih yang saya paham. Saya juga kurang tahu pasti sih gitu. Karena kita selama ini juga nggak ngelakuin itu sih. Oh belum ya? Itu memang mungkin masih skala penelitian. Iya. Jadi sterilisasi nyamuk jantan itu kayak KB gitu ya? Iya kayak di KB mungkin prosesnya bisa kayak dikasih mungkin perubahan secara genetik, diradiasi atau diapain itu jadi jantannya itu mandul lah istilahnya. Oh jadi buat mandul ya?
Ada tambahan Mbak Maya? Mungkin Mm-mm. ini ya Pak, kalau misalnya mandulnya itu dari telurnya. Jadi Telurnya. Ya, jadi dia itu telurnya kopong nanti. Oh, betinanya jadi yang- Iya. fertil ya. Dia fertil. nggak terbuat, nggak ada ada isinya. isinya. Hmm. Jadi dia nggak akan jadi jentik nanti karena kopong itu tadi. Terus diapain? Sterilisasinya itu, proses sterilisasinya pakai apa itu? Sterilisasinya biasanya Jantannya itu. pakai sinar gamma sih Pak. Oh, Dengan radiasi. kayak Radiasi. hulek gitu, Iya. film hulek gitu. Nggak tambah gede itu. Beda Pak. Beda ya. Oh, jadi diradiasi kayak perubahan genetik gitu ya. Jadi Iya, jadi perubahan ya secara genetik itu untuk supaya tadi apa ya, jadi dia membuahi Membuahi betina, betina. tapi betinanya nggak bisa melahirkan lah istilahnya. Iya, Kalau punya kalaupun telur ya bertelur, nggak. tapi telurnya nggak bisa netes ya. Iya. Nggak bisa netes. Oh, jadi gitu ya. Karena saya tahu maksudnya, kok aneh banget di pertanyaan, kok sterilisasi nyamuk. Jadi ternyata maksudnya gitu. Jadi ini adalah bagian dari upaya pengendalian nyamuk ya. Oh, oke. Tapi masih skala penelitian ya Iya, kan? dalam masih penelitiannya. skala penelitian juga. Nggak bisa kita lakukan. Kayaknya di 45 menit ini ya. Mungkin pesan-pesan dari berdua, sesuatu untuk disampaikan ke arek-arek tentang nyamuk. Ya, nyamuk itu kecil-kecil mematikan istilahnya. Jadi ya jangan melihara nyamuk di rumah, di lingkungan sekitar istilahnya. Jadi rajin-rajin memberantas sarang nyamuk. Itu sih pesan dari saya. Enteng ya, gampang ya. Prakteknya tapi nih. Prakteknya yang susah ya. Mbak Mai, yang. Menurut saya nyamuk itu adalah kan banyak spesiesnya Pak ya. Satu jenis nyamuk mempunyai satu jenis cerita juga. Jadi siap-siap untuk kita di musim hujan seperti ini untuk prepare dan jangan sampai merasakan sakitnya nyamuk. Waduh, Saya sudah merasakan nih soalnya. DVD barusan nih. Barusan. Aneh ini Mas Ringga. Wah, tuh nyamuk DVD diberantas ke dia sendiri yang kena. Tapi enggak apa-apa, dia dari tumbal. Pembalasan, Pak. Balasan. Oke, salam yuk kita sama arek-arek. Yuk, sampai ketemu lagi. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen ya Dek ya, buat biar kita tambah semangat ya. Oke, salam apa nih kita nih? Salam Rindu. BTKL Surabaya maju profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.